Halo teman-teman, apakah sudah pada tahu FANG Stocks? Untuk menambah wawasan, di video kali ini saya akan bahas kelima saham terbesar dan terfavorit di dunia saat ini. Semua saham yang saya bahas di video kali ini bisa teman-teman beli melalui broker eToro dengan $50 saja. Selain eToro, saya juga sudah pernah mengulas beberapa pilihan broker luar negeri lainnya yang bisa menjadi pilihan lain. Silahkan dicek di video-video sebelumnya. eToro menurut saya yang paling mudah bagi orang awam yang ingin mulai berinvestasi pada saham-saham di US karena ada dukungan berbahasa Indonesia. Disclaimer, saya bukanlah orang dari eToro maupun broker-broker lainnya. Saya hanya share broker-broker yang bisa memfasilitasi teman-teman untuk membeli saham-saham luar yang sering saya bahas di channel ini. Segala resiko ditanggung masing-masing. FANG Stocks adalah sebutan atau singkatan dari 5 saham yang kebetulan berada di sektor teknologi semua. Kita tahu saat ini saham-saham teknologi sedang menjadi buruan para investor dunia karena prospeknya yang sangat cerah. FANG adalah singkatan dari Facebook, Amazon, Apple, Netflix, dan Google atau Alphabet. Orang yang paling sering menggunakan istilah ini adalah Jim Cramer yang sering muncul di CNBC. Singkatan ini seperti FANG atau dalam bahasa Indonesia berarti taring. Mereka menyebutnya begitu karena saham-saham ini sangat menggigit, baik itu dari bisnisnya maupun pergerakan sahamnya. Saya yakin semua pasti sudah mengenal brand kelima saham ini dan bagaimana model bisnis mereka. Facebook adalah sosial media terbesar dunia yang juga memiliki WhatsApp, Instagram, hingga Oculus. Amazon adalah e-commerce terbesar di Amerika milik orang terkaya di dunia, Jeff Bezos. Apple, sebuah brand prestisius yang produk-produknya sudah memiliki fanbase besar di seluruh dunia. Netflix, sang raja streaming, dan Google, pemilik YouTube yang sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari internet. Sekarang kita coba simulasikan, kira-kira sehebat apa sih return capital gain saham-saham ini jika kita berinvestasi pada saham-saham ini dalam 10 tahun terakhir atau sejak 2009. Khusus untuk Facebook, karena baru IPO di 2012, maka kita hitung sejak 2012 saja. Grafik ini menunjukkan bahwa dengan membeli Facebook dengan dana $1.000 sejak 2012, saat ini dana kita sudah berkembang menjadi $6.000 dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 25%. Facebook baru saja menjadi investor untuk Gojek. Cukup menarik untuk ditunggu rencana Mark Zuckerberg di pasar Indonesia. Kemudian, berapa return dari sahamnya Amazon? Dana $1.000 jika kita biarkan saja, maka sejak 2009 hingga sekarang, uang tadi sudah berkembang menjadi $47.500 atau sekitar 670 juta dengan rata-rata growth per tahun sebesar 40%. Pantas saja Jeff Bezos menjadi orang terkaya di dunia gara-gara sahamnya yang luar biasa. Amazon adalah salah satu dari 4 saham di dunia yang pernah menyentuh kapitalisasi $1 triliun selain Apple, Microsoft, dan Google. Kira-kira jika teman-teman bisa kembali ke masa lalu, mau beli iPhone atau sahamnya Apple? Saya sih jelas beli sahamnya, karena $1.000 jika dibelikan sahamnya, saat ini dana tersebut sudah menjadi $39.000. Cukup untuk beli mobil. Jadi apa iPhone sekarang? Saham Apple mampu memberikan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 37%. Apple adalah satu-satunya saham dari FANG Stocks yang membagi dividen, walaupun yieldnya hanya 1%. Netflix, inilah saham FANG yang mampu memberikan return terbesar. Jika teman-teman invest $1.000 10 tahun yang lalu di saham ini, maka sekarang uang Anda sudah menjadi $97.000 atau sekitar 1,3 miliar. Benar-benar tanpa melakukan apa-apa, hanya buy and hold. Netflix memiliki rata-rata growth per tahun sebesar 49%. Saham ini semakin diminati karena saat stay at home, orang-orang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah menonton streaming. Untuk Google, dalam 10 tahun uang $1.000 akan berkembang menjadi $8.600 dengan rata-rata growth 20% per tahun. Google adalah yang paling rendah returnnya dibandingkan saham FANG yang lain. Tapi menurut saya tinggal tunggu waktu saja hingga saham ini benar-benar meledak. Informasi tambahan, FANG Stocks berkontribusi sebesar 15% sendiri dari indeks S&P 500, di mana indeks ini merepresentasikan ekonomi Amerika secara keseluruhan. Dengan kata lain, pergerakan kelima saham ini sangat mempengaruhi naik turunnya pergerakan dari indeks S&P 500 itu sendiri. Nah, itu tadi sekilas tentang FANG Stocks. Bagaimana dengan teman-teman? Apakah sudah memiliki saham-saham ini? Berikan dukungan terhadap channel ini dengan klik like, bagi ke sosmed, dan subscribe untuk video-video lain yang pastinya akan menambah wawasan teman-teman di pasar saham.